Halo mahasiswaku sekalian, Bu Endang akan melanjutkan materi yang setelah tadi saya jelaskan ya. Nah, kalau tadi saya menjelaskan tentang menggambar grafik canggih, sekarang saya lanjutkan ke B. Tadi A, sekarang B ya. Nah, ini sudah saya tuliskan di papan tulis, aplikasi turunan. Saya membahas B, ini kecil sekali saya tulis di sini ya, yaitu menyelesaikan masalah nyata. Jadi kita akan menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari ya. Di sini saya bagi 5. Yaitu yang pertama adalah mencari turunan tingkat tinggi. Jadi nanti kita menyelesaikan masalahnya tadi dengan menggunakan turunan tingkat tinggi, kemudian menggunakan turunan implisit, kemudian saya akan menjelaskan lagi laju berkaitan, terus kemudian diferensial dan aproksimasi, dan yang terakhir nanti adalah nilai maksimum dan minimum ya. Nah, ini sekarang saya mulai dengan turunan tingkat tinggi dulu ya. Berikut masalah nyatanya seperti apa ya. Nah, turunan tingkat tinggi, yang dimaksud dengan tingkat tinggi itu artinya kalau saya punya sebuah fungsi y sama dengan fx ya, ini adalah fungsinya ketika saya tuliskan y sama dengan f aksen x atau saya tulis dy per dx ya, ini disebut dengan turunan pertama ya. Tuh, sekarang kalau saya punya y double aksen atau f aksen 2 seperti ini sama aja dengan apa sebenarnya? D per dx. Jadi semua d per dx ini ya dari turunan pertama. Jadi apa artinya? Artinya turunan kedua adalah turunan dari turunan pertama. Nah, sehingga disebut dengan d kuadrat y per dx kuadrat ya. Ini turunan kedua. Nah, berarti kalau saya punya turunan ketiga seperti apa? Langsung aja ya, turunan ketiga f triple x aksen, yaitu turunan ya dari turunan kedua dy per dx dx kuadrat. Jadi saya punya apa? D pangkat 3y per dx pangkat 3. Ini disebut dengan turunan ketiga dan seterusnya ya. Itu rumus untuk mencari turunan tingkat tinggi ya sampai ke n. Kalau saya punya y turunan ke n, berarti fn x sama dengan apa? D per dx dari apa? Dari D apa ini? Turunan dari turunan sebelumnya. Jadi D pangkat n-1 y per dx n-1 ya. Ini rumus untuk turunan tingkat tinggi sampai dengan ke n ya. Nah, sekarang bagaimana contoh dalam menyelesaikan masalah nyata ya. Nah, di kehidupan sehari-hari kita biasanya kalian pernah mendengar kata kecepatan ya. Kecepatan misalnya ya, saya punya S itu adalah fx ya, atau biasanya disebut dengan jarak ya. Nah, kalau saya punya V, nah V ini apa? V itu adalah turunan pertama dari fungsi jarak atau S tadi. Ini disebut dengan kecepatan ya. Yang A masih ingat, ini adalah turunan kedua atau apa? Atau turunan dari kecepatan. Misalnya saya beri nama Vx ya. Nah, ini adalah namanya apa? Percepatan ya. Nah, gitu. Jadi kalau nanti misalnya aplikasinya saya punya sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 10 misalnya ya. Nah, maka kalian saya suruh menentukan posisinya di manakah ya, titik x sama dengan 0 misalnya S0 ya. S0 maka tinggal dimasukkan 0 kuadrat min 5 kalikan 0 tambah 10, maka nilainya 10. Berapakah kecepatannya gitu ya. Misalnya kecepatannya f aksen apa? F aksen x, turunannya adalah 2x min 5. Misalnya saya tanyakan di kecepatan pada saat x sama dengan 1 misalnya ya. Di x sama dengan 1, ini saya masukkan sama dengan 1, maka ini menjadi apa? 2 kali 1 min 5, jadi sama dengan 2 dikurangi 5 sama dengan min 3. Misalnya kayak gitu ya. Dan seterusnya. Percepatan juga gitu. Kalian disuruh mencari turunan kedua ya. Demikian seterusnya. Jadi saya hapus saja ya. Jadi artinya bahwa kalau saya punya seperti ini, maka f aksen x itu adalah 2x min 5, f double aksen x itu adalah 2 ya. Jadi ini tadi S nya, ini V nya,
ini A-nya ya. Itu turunan tingkat tinggi ya, contoh aplikasinya. Berikutnya ya, yang kedua. Yang kedua tadi saya tuliskan apa? Yaitu turunan implisit. Nah, saya ganti ya. Nomor 2 adalah turunan fungsi implisit. Nah, ini ya. Ini agak sulit sedikit ya. Apa yang saya tuliskan tadi, Y sama dengan Fx ya. Ini disebut dengan fungsi eksplisit. Atau artinya apa fungsi eksplisit itu? Yaitu fungsi yang secara jelas bisa memisahkan antara X dan Y ya. Sini. Jadi ini adalah variabel bebasnya, ini adalah variabel tidak bebasnya. Itu secara fungsi eksplisit kelihatan. Tapi kalau saya punya fungsi implisit, maka saya sekaligus punya Fx, Y sama dengan 0. Nah, inilah yang dimaksud dengan fungsi implisit. Artinya antara variabel bebas sama tidak bebas menjadi satu, menjadi dua variabel dari sebuah fungsi ini ya. Itu fungsi implisit. Nah, sekarang bagaimana turunannya ya? Turunannya contohnya saya punya Y sama dengan 5x kuadrat ya, 5x kuadrat. Nah, sekarang kalau saya cari secara eksplisit, saya singkat eksplisit ini ya, maka saya dapatkan dy per dx sama dengan apa? 10x ya, 10x itu eksplisitnya. Sekarang kalau implisitnya, saya harus mengubah dulu y min 5x kuadrat sama dengan 0 seperti ini ya. Jadi antara variabel x dan y-nya digabung menjadi satu. Maka di sini turunannya apa? Turunannya, ini ingat, kalau kalian mencari turunan fungsi implisit ya, setiap kalian turunkan x tetap tidak terjadi apa-apa. Ketika diturunkan terhadap y, muncullah yang namanya y aksen atau dy per dx ya. Seperti itu. Jadi kalau x-nya itu adalah diturunkan seperti biasa, seperti turunan biasa sebelumnya, sedangkan kalau diturunkan terhadap y, maka muncullah y aksen ya. Jadi turunan y-nya apa? Turunan y. Turunan y adalah satu, kayak turunan x ya, tapi muncul y aksen ya. Terus kalau saya punya 5x kuadrat, berarti turunannya seperti x biasa, 10x tanpa muncul apa-apa. Ini saya tuliskan y aksen sama dengan 10x, berarti ini y aksen min 10x saya pindahkan sama dengan 10x. Sama enggak? Ini sama ini ya. Nah, ini adalah sama ya. Nah, sekarang apa bedanya, Bu? Ngapain saya harus pakai implisit? Wong ini bisa implisit. Nah, fungsi implisit itu adalah fungsi yang tadi antara x, y bergabung menjadi satu ya dalam satu fungsi. Ini kapan kalian gunakan? Kalau seandainya fungsi tersebut sulit untuk dipisahkan antara x dan y-nya ya. Seperti itu, maka gunakan fungsi implisit. Nah, sekarang kembali ke contoh fungsi implisit. Mungkin fungsi implisit sudah paham ya, tapi sekarang contoh bagaimana menurunkan fungsi implisitnya dulu, baru nanti kembali ke menyelesaikan masalah nyata ya. Saya hapus. Nah, ini sekarang turunan fungsi implisit, contoh aja ya, contoh-contoh sederhana dulu. Saya punya 3x y min 4x kuadrat y pangkat 3 sama dengan 5 misalnya. Nah, coba kalian saya suruh untuk pisahkan y sama dengan sekian x, bisa enggak? Nah, tentunya sulit ya, makanya kita tidak bisa pakai eksplisit ya. Yang bisa adalah menggunakan fungsi implisit ya. Nah, caranya seperti apa tadi? Nah, ini menyelesaikan rumus-rumus ini, kalian kembali lagi ke rumus-rumus dasar yang sebelumnya. Dilihat lagi ya video-video sebelumnya. Nah, ini. Jadi apa itu turunannya? Karena saya punya 3xy, x sama y kan dianggap variabel berbeda. Jadi seperti apa ini? Ini sebagai u, ini sebagai v. Ini juga sebagai u, ini sebagai v ya. Nah, kalau turunan konstanta ya, yaitu selalu 0 ya. Jadi rumus ini apa? 3x turunannya 3, v-nya tetap y, 3y ya. Terus ini saya tulis lagi ya, 3 turunan x adalah 1. Di sini saya tulis dulu buat belajar.
ya, Y-nya tetap U aksen V ditambah U-nya adalah 3X, V-nya apa? V-nya adalah Y. Jadi turunan V aksen apa? Y aksen, turunan Y ada turunannya 1, muncul Y aksen. Ini satu penjelasan UV, ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua juga masih perkalian UV, ya. Apa yang terjadi? Saya punya 4X kuadrat. Turunannya apa? Turunannya saya masukkan sini sekarang. U aksen V. U aksennya 8X, ya. Terus V-nya tetap Y pangkat 3. Terus ditambah turunan V aksen apa? U-nya tetap di sini 4X kuadrat, turunan V aksennya adalah 3Y kuadrat, ya. 3Y kuadrat, jangan lupa setiap diturunkan Y muncul Y aksen, ya. Sama dengan 0. Kenapa 0? Karena turunan konstanta selalu 0, ya. Nah, langkah berikutnya adalah yang mengandung Y aksen ini dikumpulkan. Mengandung Y aksen saya kumpulkan. Saya peroleh berapa? 3X. Yang ini 4 kali 3 12, kalikan minus min 12. X kuadrat Y kuadrat, ya. Nah, sama dengan yang tidak mengandung Y aksen, saya pindah ke ruas kanan langsung. 3 kali 1 kali Y, 3Y. Pindah ke sini, min 3Y. Ya. Terus ini, minus kalikan ini, min 8XY pangkat 3. Pindah ke ruas kanan, jadi plus 8XY pangkat 3. Ya. Jadi udah ketemu Y aksennya sama dengan berapa? Y aksennya adalah min 3Y plus 8XY pangkat 3 dibagi ini pindah ke bawah, ya, pakai perkalian silang. Jadi 3X min 12X kuadrat Y kuadrat. Nah, jelas ya. Ini adalah hasil turunan fungsi implisitnya, ya. Paham sampai di sini? Nah, sekarang contoh satu lagi, ya, turunan fungsi implisit, baru kita masuk ke bagaimana menyelesaikan masalah nyata di fungsi implisit, ya. Nah, silakan terus dulu. Setelah ini saya lanjutkan sambil Bu Endang ngambil nafas dulu, ya. Saya hapus ya. Sudah semua? Nah, kalau sudah semua saya hapus. Saya masuk ke contoh satu lagi, ya. Misalnya saya punya rumusnya sederhana aja. Kosinus X ditambah Y sama dengan 7X misalnya, ya. Nah, ini bagaimanakah turunan fungsi implisitnya, ya. Kemarin turunan cos apa? Ya, ini adalah aturan rantai cos dari sebuah fungsi, ya. Nah, turunan cos adalah min sin X plus Y, ya. Jangan lupa dikalikan dengan F aksen. Jadi cos Fx itu sama dengan min sin Fx dikalikan dengan F aksen X. Nah, F aksen X-nya apa? Turunan dari ini, ya. Turunan dari ini apa turunannya? Ini adalah fungsi implisit. Jadi apa? Turunan X adalah 1, turunan Y adalah juga 1, muncul Y aksen. Sama dengan 7X turunannya adalah 7. Ya. Jadi kalau saya uraikan sama dengan apa? Min sin X plus Y kali 1 tetap min kali plus min sin X plus Y. Ini ada minusnya, 1 kali Y aksen, ya, sama dengan 7. Jadi sekarang kan kalian mencari Y aksen. Nah, Y aksennya sama dengan apa? Yang ada Y aksennya hanya ini, ya. Jadi Y aksennya saya pindahkan kemari, ya, minus sekian pindah ke sana jadi plus. Terus ini jadi apa? Pindah ke sini, min 7 min sinus X plus Y, ya. Ini kan pindah sinus ke sini, terus kemudian di cos ya ke sini, terus akhirnya menjadi per sin X plus Y, ya. Nah, coba dipahami. Jadi yang ada Y aksennya hanya di sini aja, karena ini minus saya pindahkan ke sini seolah-olah di sini, ya. Ini sin XY, sin X plus Y. Y aksen jadi sama dengan ini pindah kemari, min 7 min sin. Jadi ini hasil dari turunan fungsi implisit ini,
Paham sampai sini? Nah, kalau paham sampai di sini, marilah kita masuk ke bagaimana menyelesaikan masalah nyata dari turunan fungsi implisit, ya. Masalah nyatanya sekarang. Sudah ya? Ini teori tentang fungsi implisit. Turunannya. Ya, saya hapus. Nah, ya. Sekarang menyelesaikan masalah nyatanya. Misalnya saya berikan contoh, yaitu mencari persamaan garis singgung, ya. Mencari persamaan garis singgung. Ya. Nah, ini misalnya saya punya sebuah fungsi y sama dengan fx. Di titik ini adalah titik singgung. Saya punya titik segini garis. Inilah garis gradien garis singgung, ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan persamaan garis singgungnya, ya. Kalau nanti saya tambahin lagi mencari garis singgung atau persamaan garis normal, ya, saya lanjutkan aja mencari persamaan garis normal, maka garis normal itu adalah selalu tegak lurus garis singgungnya. Jadi ini, ya. Nah, ini adalah M1 misalnya, ini adalah M2, ya. Jadi ini gradien garis singgung, yang ini adalah titik normalnya. Nah, masih ingat ya? Persamaan garis singgung, saya singkat PGS, itu selalu tegak lurus dengan persamaan garis normal, ya. Nah, masih ingat lagi tentang gradiennya bagaimana? Persamaan garis singgung garis normal. Kalau saya kalikan M2 sama dengan min 1, ya. Jadi kalau dia tegak lurus, maka dia gradiennya akan sama dengan seperti ini, ya. Paham sampai sini? Nah, masih ingat ya? Untuk persamaan garis singgung, ya. Persamaan garis singgung, nah, sama seperti mencari persamaan gradien garis lurus atau persamaan garis lurus, ya. Apa persamaan garis lurus? Yaitu y min y0 per x min x0, ya. Atau langsung aja, ya. Kita pakai langsung M. Y min y0 sama dengan M x min x0. Nah, ya, misalnya ini M ini tadi apa? M ini itu tadi, ya, persamaan garis lurus. Nah, udah. Persamaan garis normal jadinya apa? Karena M tadi hasilnya ini katakan M1 sama dengan apa? Min 1/M2, ya. Jadi Y min Y0 sama dengan min 1/M dari X min X0, ya. Nah, ini rumus persamaan garis normal, yang ini persamaan garis singgung, ya. Nah, ini adalah gradien garis singgungnya. Ini, ya. Nah, sekarang contoh soal. Ya. Ya. Misalkan tentukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal dari fungsi implisit berikut. Ya, misalnya xy kuadrat min 5x plus y sama dengan implisit berikut. Tentukan di titik, tentukan sama garisnya berarti normal di titik aja dulu, di titik 1,0 misalnya, ya. Sama dengan min 5 di titik 1,0, ya, dari fungsi implisit berikut. Nah, tulis dulu soalnya, ya. Tentukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal di titik 1,0 dari fungsi implisit berikut. Udah? Nah, jadi sekarang kalian harus cari apa dulu? Cari M-nya dulu, karena tadi sama-sama persamaan garis singgung sama persamaan garis normal sama-sama butuh M. M itu sama dengan gradien, ya, atau sama dengan turunan pertama dari fungsi Y sama dengan fx, ya. Saya cari dulu, karena ini fungsinya implisit, maka saya harus cari turunan fungsi implisit, ya. Apa turunan fungsi implisit? Kayak tadi, kalau X
ini U, Y kuadrat ini V ya. Kalau X diturunkan seperti biasa, kalau Y muncul Y aksen ya. Jadi U aksen 1. Terus Y-nya tetap, V-nya tetap ya. Plus X-nya ininya 2Y, jangan lupa muncul Y aksen ya. Ini yang ini selesai. Sekarang yang min 5X seperti biasa, min 5 turunan X 1 ya. Terus plus Y, turunan Y berapa? 1, tapi jangan lupa turunan Y dimunculkan menjadi Y aksen ya. Turunan konstanta sama dengan 0 ya. Semua yang mengandung Y aksen dikeluarkan, hasilnya ini apa? 2XY. Ini plus 1 sama dengan ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Jadi 5 min Y kuadrat. Berarti Y aksennya sama dengan apa? Sama dengan 5 min Y kuadrat dibagi 2XY plus 1. Nah, inilah yang dimaksud dengan M atau DY per DX ya. Udah, silakan ditulis dulu. M sama dengan DY per DX. Saya punya ini ya. Berhubung nanti ini adalah kalian disuruh ditentukan mencari persamaan garis singgung dan persamaan garis normal di 1,0, maka nilai M ini harus ada nilainya berapa ya. Udah, sudah ditulis. Saya hapus ya. Saya hapus di atasnya karena papan tulisnya kecil. Nah, ini saya hapus saja di 1,0 ya. Nah, jadi sekarang saya mau mencari DY per DX di 1,0. Persamanya ini ya, Y aksen 5 dikurangi Y kuadrat 0 kuadrat dibagi 2 kali 0, 2 kali 1 kali 0 ditambah 1 ya. Nah, hasilnya adalah 5 dikurangi 0, 5. 2 kalikan 1 kalikan 0, 0 tambah 1, 1. Jadi hasilnya adalah 5 ya. Nah, ini adalah nilai M-nya ya. Nah, terus hapus ya. Saya sudah mendapatkan nilai M-nya di titik 1,0, maka masukkan ke rumus persamaan garis singgung ya. Persamaan garis singgung rumusnya adalah Y min Y0 sama dengan M X min X0. Masukkan aja Y0 nya adalah 0, M nya 5, X dikurangi 1. Jadi Y sama dengan 5X min 1 atau Y sama dengan 5X min 5 ya. Ini PGS. Nah, kalau PGN tadi apa rumusnya? PGN ya. Jadi sekarang PGN nya gitu ya. Saya lanjutkan, tadi apa rumusnya? Y min Y0 sama dengan apa tadi? Min 1 M X min X0. Kenapa? Karena M1, M2 sama dengan min 1, dimana PGS itu selalu tegak lurus PGN ya. PGN gitu ya. Nah, jadi min 1 M X min X0 ya, tinggal dimasukkan. Y min Y0 nya berapa? Tetap 0 ya, di 1,0. Terus ini min 1 berapa tadi M nya? M nya 5, min 1/5 X min X 0 nya 1. Jadi sama dengan apa? Sama dengan Y sama dengan min 1/5 X min 1 ya. Kalian boleh menulis seperti ini, boleh juga ganti Y min 1/5 X min kali min jadi plus 1/5. Nah, inilah nilai PGN ya, persamaan garis normal ya. Nah, jadi ini adalah contoh masalah nyata untuk implisit, turunan fungsi implisit ya. Nah, demikian saya akhiri sampai di sini. Nanti berikutnya adalah masalah nyata yang ketiga ya. Nah, terima kasih, saya akhiri. Sampai jumpa.